1. Pada pertemuan pertama, Bu Iis meminta siswa agar menulis basmalah di halaman depan buku tulis yang masih kosong dengan terlebih dahulu mencontohkan cara menulis yang baik dan benar. Coba perhatikan dari arah manakah Ibu Iis memulai menulis kalimat basmalah. A. Kanan ke kiri. B. Atas ke bawah. C. Kiri ke kanan. D. Bawah ke atas. Jawabannya A. Kanan ke kiri. 2. Huruf-huruf hijaiyah ada yang bisa disambung dan ada yang tidak bisa disambung. Manakah dari huruf hijaiyah tersebut yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya? A. Ba, ta, sa, shod, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. B. Jim, ha, kho, sin, shin. C. Alif, dal, zal, ro, za, waw. D. Dot, to, zo, ain, ghin, fa. Jawabannya C. Alif, dal, zal, ro, za, dan waw. 3. Panjang bacaan mad tabi'i adalah 2 harokat. Panjang bacaan ghunah juga 2 harokat. Panjang 2 harokat itu sama dengan berapa alif? A. 1 alif. B. 2 alif. C. 3 alif. D. 4 alif. Jawabannya A. 1 alif. 4. Cermati ayat berikut. Fa ummuhu hawiyatun. Lafadz yang bergaris bawah adalah contoh hukum bacaan titik-titik. A. Gunnah. B. Iklab. C. Ihfa. D. Idhar. Jawabannya A. Gunnah. 5. Dian dan Dina sering membaca Al-Quran bersama. Saat bertemu dengan bacaan yang di dalamnya ada nun tasdid dan mim tasdid, mereka membaca dengan dengung. Bacaan tersebut termasuk hukum bacaan titik-titik. A. Idgham. B. Gunnah. C. Iklab. D. Ihfa. Jawabannya B. Gunnah. 6. Pada penggalan ayat berikut, manakah kalimat yang termasuk bacaan gunnah? A. Illalladzina amanu wa amilus solihati. B. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. C. Alhaakumut takatsur. D. Hatta zurtumul maqabir. Jawabannya B. Thumma latarawunnaha aynal yaqin, pada kata latarawunnaha. 7. Pasukan bergajah yang datangnya dari Yaman bermaksud untuk meruntuhkan Ka'bah. Hal ini terjadi bertepatan dengan lahirnya Nabi titik-titik. A. Isa alaihissalam. B. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C. Ibrahim alaihissalam. D. Musa alaihissalam. Jawabannya B. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8. Sabtu lalu Dani pergi ke kebun binatang Surabaya. Dekat pintu masuk belok kanan, Dani melihat jerapah. Hatinya senang sekali karena selama ini hanya bisa melihat gambarnya saja. Setelah itu dia juga melihat gajah yang sangat besar, hingga dia membayangkan cerita pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abrahah yang dikisahkan dalam salah satu surah yang ada dalam Al-Quran. Surah apakah yang dimaksud Dani? A. Al-Asr. B. Al-Kautsar. C. Al-Fil. D. Al-Ma'un. Jawabannya C. Al-Fil. 9. Cermati ayat berikut. Wa arsala alaihim tayran ababil.
Terjemah yang tepat dari potongan ayat di atas adalah titik-titik. A. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. B. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. C. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? D. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jawabannya D. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. 10. Cermati ayat yang terkandung dalam surah Al-Humazah. Ayat berapakah yang merupakan terjemahan dari neraka Hutomah? A. Ayat 4. B. Ayat 5. C. Ayat 6. D. Ayat 7. Jawabannya C. Ayat 6. Narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. 11. Perhatikan potongan ayat berikut. Inna khusrin. Lafaz yang tepat untuk menyempurnakan potongan ayat di atas adalah A. Tattali'u ala. B. Alaihim. C. Al-insana lafi. D. Bihijaratim min. Jawabannya C. Al-insana lafi. Jika digabung, innal insana lafi husrin. 12. Cermati kalimat berikut. Indah mendapat tugas dari guru TPQ untuk menghafal surah Al-Humazah dengan terjemahnya. Semalam Indah menghafal dengan sungguh-sungguh. Sebelum setor ke gurunya, Indah menghafal ke ibunya terlebih dahulu. Bunyi surah Al-Humazah yang sudah dihafal di antaranya ayat keempat yang berbunyi kalla la yumbadanna fil hutomah. Terjemahan yang tepat ayat tersebut adalah A. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. B. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. C. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. D. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutomah itu? Jawabannya C. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. 13. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Husein, siswa kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Hari Senin ada pelajaran Al-Quran dan Hadis dengan materi hafalan surah Al-Humazah. Husein telah berusaha menghafal surah Al-Humazah pada malam sebelumnya. Akhirnya Husein dapat menghafal surah Al-Humazah ayat 1 sampai 8. Sudah tentu Husein hafal surah Al-Humazah ayat kedua yang berbunyi titik-titik. A. Alladhi tattali'u 'alal afidah. B. Alladhi jama'a ma law wa'addadah. C. Wa ma adraka mal hutamah. D. Narullahil muqadah. Jawabannya B. Alladhi jama'a ma law wa'addadah. 14. Perhatikan potongan ayat berikut. Kalla titik-titik ilmal yaqin. Lafaz yang tepat untuk menyempurnakan potongan ayat di atas adalah A. La tarawunna. B. Aina. C. Latus alunna. D. Lau ta'lamuna. Jawabannya D. Lau ta'lamuna. Jika digabung, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. 15. Cermati arti dari surah Al-Asr berikut demi masa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Terjemahan yang tepat dari potongan ayat surah Al-Asr yang di garis bawah adalah sebagai berikut. A. Kebajikan. B. Kebahagiaan. C. Keindahan. D. Keramahan. Jawabannya
A. Kebajikan. 16. Cermati kalimat berikut. Dewi mendapat tugas dari guru untuk menghafal surah Al-Asr dengan teliti. Semalam Dewi menghafal dengan sungguh-sungguh. Sebelum ke sekolah, Dewi memperdengarkan hafalannya kepada ibunya. Bunyi surah Al-Asr ayat kedua yang berbunyi, Innal insana lafi khusrin. Terjemahan yang tepat pada ayat tersebut adalah A. Sungguh manusia berada dalam kerugian. B. Sungguh manusia berada dalam kesenangan. C. Sungguh manusia berada dalam kebaikan. D. Sungguh manusia berada dalam keindahan. Jawabannya A. Sungguh manusia berada dalam kerugian. 17. Cermati cerita di bawah ini. Sehabis sholat maghrib, Ibu Fida membimbing anaknya mengaji. Beliau meminta anaknya untuk terus mengulang bacaan surah At-Takatsur yang berjumlah 8 ayat. Ayat kelima surah At-Takatsur berbunyi, A. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. B. Kalla sawfa ta'lamun. C. Hatta zurtumul maqabir. D. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Jawabannya A. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. 18. Cermati kalimat berikut. 1. Orang yang bermegah-megahan dalam kehidupan duniawi. 2. Orang yang berfoya-foya sehingga melupakan kehidupan akhirat. 3. Orang yang melalaikan tujuan-tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap nikmat yang dibanggakan. Pernyataan di atas merupakan orang yang akan celaka berdasarkan surah At-Takatsur, ditunjukkan dengan nomor titik-titik A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Jawabannya B, 1, 2, dan 4. 19. Berikut adalah lafal surah At-Takatsur ayat ke-1. Alhaakumut takatsur. Terjemah yang tepat untuk ayat di atas adalah A. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. B. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. C. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. D. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Jawabannya A. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. 20. Cermati hadis berikut. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Terjemahan dari lafal yang bergaris bawah, 'allamahu adalah titik-titik. A. Mengajarkannya. B. Mengamalkannya. C. Mengabaikannya. D. Melalaikannya. Jawabannya A. Mengajarkannya. Nomor 1. Cermati hadis berikut. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jelaskan maksud dari potongan hadis di atas. Jawabannya, dalam hadis ini terdapat dua amalan utama, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Pertama, belajar Al-Quran berarti belajar membaca, menulis, mengartikan, memahami, dan menghafal Al-Quran. Sedang yang kedua, mengajarkan Al-Quran berarti mengajarkan cara membaca, cara menulis, cara mengartikan, cara memahami, dan cara menghafal kepada orang lain. Soal nomor 2. Perhatikan cerita berikut. Ahmad setiap sore selalu pergi mengaji di TPQ dekat rumahnya. Ahmad semangat dalam mengaji karena Ahmad pernah diajari bahwa sebaik-baik manusia adalah titik-titik. Jawabannya, yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nomor 3. Pak Zulkarnain adalah bapak dari 2 anak dari 1 istri.
Dia bekerja di sebuah perusahaan terkenal di Jakarta. Setiap bulannya dia bisa menabung hingga puluhan juta rupiah. Akan tetapi dia juga rutin membantu fakir miskin dan anak yatim piatu. Apakah Pak Zulkarnain termasuk manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta bendanya sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al-Adiyat? Jelaskan beserta alasan yang tepat. Jawabannya, Pak Zulkarnain tidak termasuk orang yang ingkar karena beliau memberikan sebagian hartanya kepada fakir dan miskin. Nomor 4, cermati hadis berikut. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Lafal yang tepat untuk melengkapi di atas adalah, jawabannya, khairukum. Nomor 5, tuliskan kandungan surah Al-Humazah. Jawabannya, ancaman bagi orang-orang yang tidak mampu menghindari sifat-sifat buruk yang terungkap dalam surah Al-Humazah adalah neraka hutomah. Sifat api hutomah berbeda dengan api yang berada di dunia. Api hutomah dapat menyusup masuk ke rongga badan hingga membakar hati. Hati merupakan anggota badan yang sangat sensitif. Jika hati terbakar, tentunya rasa sakitnya tiada terkira. Neraka tersebut terkunci rapat, sehingga setiap kali mereka hendak keluar karena merasakan kesengsaraan, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya lagi. Begitulah penderitaan yang mereka alami. Yakinlah bahwa kita mampu dan mohonlah perlindungan dari Allah, karena Allah adalah sebaik-baik tempat berlindung.